Alkisah. Di sebuah kerajaan pasir batang, tinggallah seorang raja bernama Prabutapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, permaisuri memikirkan tentang menyerahkan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Apakah ada yang bisa Dinda bantu? Begini Adinda, Anda merasa sudah tidak bisa lagi menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang ini. Kanda berniat hati untuk turun tahta, Dinda. Setelah Prabutapa Agung dan Permaisuri mendiskusikan permasalahan pergantian tahta, akhirnya mereka berdua menetapkan untuk menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya, Putri Purbasari. Hal inilah yang membuat Putri Purbararang merasa iri dan dengki terhadap adiknya. Putri Purbararang pun merasa kesal dan memanggil Raden Indrajaya untuk menyampaikan kabar buruk itu. Ada apa ini? Kanda, bagaimana ini? Ayahanda telah memilih Purbasari untuk menjadi ratu. Punya ide, bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Purbararang pun menyetujui rencana keji dari Raden Indrajaya. Ada apa gerangan mendatangiku kemari, Tuan Putri? Buatkan aku ramuan untuk mengutuk Purbasari. Malah perak ini sebagai imbalanmu. Mereka pun kembali ke kerajaan untuk mencampur ramuan tersebut ke dalam minuman Purbasari. Minumlah ini adikku, aku telah membuatkannya untukmu. Makasih, Kak. Ada apa ini, Kak? Rasa sangat aneh. Ada apa dengan tubuhmu? Kenapa menjadi buruk rupa seperti itu? Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Tidak tahu, Kak. Tolong aku. Aku akan melaporkan ini ke Ayahanda dan Ibunda. Ayahanda, Ibunda, lihatlah Purbasari. Tahta kerajaan seharusnya diberikan kepadaku, bukan kepada Purbasari. Sebentar lagi bukan hanya Purbasari saja yang terkena kutukan, tetapi seluruh kerajaan. Kalau itu kita harus mengasihkan Kak Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan. Saat itu Putri Purbasari dibawa ke hutan untuk diasingkan. Sementara itu di kerajaan terjadilah kekacauan karena Purbararang tidak dapat menjadi ratu yang bijaksana terhadap rakyatnya. Ini minuman untuk Tuan Putri Purbasari. Terima kasih. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Putri, aku tidak melukaimu. Kamu bisa bicara. Tentu saja bisa, karena aku punya kesalahan. Aku dikutuk menjadi lutung. Siapa namamu Putri? Panggil saja aku Purbasari. Oh baiklah. Bagaimana kalau aku panggil kamu Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di dalam hutan. Ternyata kita senasib, aku juga dikutuk menjadi buruk rupa. Saat itu, Tuan Putri Purbasari dibawa Lutung ke sungai untuk menghilangkan kutukannya, dan akhirnya kutukan Purbasari pun hilang. Saat itu, Putri Purbasari membawa Lutung ke istana. Kau membawa pasangan seekor lutung. Saat itu, Tuan Putri Purbasari diremehkan oleh kakaknya, yaitu Tuan Putri Purbararang. Karena Tuan Putri Purbasari membawa seekor lutung untuk pasangannya. Setelah diremehkan oleh Putri Purbararang, seekor lutung pun berubah menjadi manusia.
Setelah itu pasangan mereka pun diberi pertanyaan dan jika bisa menjawab, maka pasangan mereka akan menjadi penerus tahta kerajaan itu. Dan Ayahanda pun memberi pertanyaan kepada pasangan Purbasari dan Purbararang. Apa makna warna di mahkotaku? Dan pasangan Purbasari si lutung menjawab, warna biru melambangkan ketenangan, warna hijau melambangkan kekayaan dan martabat, warna merah melambangkan keberanian. Dan setelah itu, Putri Purbararang dan Raden Indrajaya akan pergi dari kerajaan itu. Tetapi Putri Purbasari menghentikan kakaknya, yaitu Putri Purbararang, karena Putri Purbasari sudah memaafkan kakaknya sebelumnya. Dan cerita ini dapatlah kita petik bahwa cinta sejati bukan mereka yang memandang fisik ataupun hartanya. Namun sebaliknya, cinta sejati adalah ia yang tahu kekurangan dan tetap mau menerimanya.